Shalom, saudara-saudaraku yang terkasih. Puji Tuhan, kita terus mendengar kabar baik, berita Injil ya, dan sampai di bab yang keempat, bagian yang kedua dari revolusi Injil. Sebenarnya ini intinya nih kalau menurut saya. Kita menerima berkat yang terbesar. Apa itu? Ya, yang menjadikan kita itu memiliki kuasa, power ya, untuk hidup berkemenangan. Apa itu? Yaitu pengampunan segala dosa. Sama-sama katakan pengampunan segala dosa. Ya, dibenarkan sepenuhnya. Itu bukan jargon, itu kebenaran. Kenapa? Karena induk dari segala berkat ya pengampunan segala dosa. Bukankah diampuni segala dosanya, disembuhkan dari segala penyakit? Diampuni segala dosanya, ditebus dari segala kerusakan. Dimahkotai favor dan kemurahan. Mulutnya dipuaskan dengan kebaikan, kebajikan, goodness. Sehingga masa mudanya diperbarui seperti pada burung Raja Wali. Luar biasa. Ya, jadi ini dari Injil kasih karunia, yaitu tentang pribadi Yesus yang diberitakan dan finish work. Itu ada berkat yang terbesar ya ini yang diberitakan sebenarnya. Jadi nggak usah bosan dengarnya gitu ya, bahwa ketika kita bicara Yesus dan karyanya sempurna, apa yang diberitakan Rasul Paulus sebenarnya sebagai rasul kasih karunia, ya, penulis 2/3 Injil. Dan dia diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagai rasul prematur, dia sebutnya. Ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, sudah selesai kerjaannya. Jadi step yang terpenting yaitu menebus, memperdamaikan, kayu salib sudah dikerjakan. Jadi berita Injil kabar baik ini, Injil kasih karunia ini nggak bisa ada yang bisa menahan. Jadi Paulus kan hanya dua hal yang dia tahu, Yesus dan karyanya selesai. Dan beritanya pengampunan segala dosa dan dibenarkan sepenuhnya. Jadi nggak ada sisa, saudara. Jadi ya udah jelas Yesus berkat yang the best from heaven, yang apa tuh? Termulia, yang terkasih, yang segalanya. Surga dikosongan buat saudara dan saya. Dan dia kerjakan, selesaikan pengampunan kita itu sempurna. Kalau masih ada dosa, masih tersisa untuk kita tanggung sendiri misalnya, sehingga dihukum, maka dia nggak bisa dibangkitkan. Sudah terbukti bahwa Yesus bangkit. Nah, yang kayak gini tuh memang perlu terus diingatkan. Jaminan, jadi jaminan keselamatan. Karena di dalam perjalanan saya aja di gereja, dari jaminan keselamatan bisa tahu-tahu bertahun-tahun berjalan melayani, keselamatan nggak terjamin lagi. Dulu si Dode yang lama, oh kalau yang dijamin, yang kasih karunia hanya permulaan aja. Yang berikutnya harus menguduskan diri sendiri. Yang selanjutnya glorifikasi, mempermuliakan gitu. Mempermuliakan diri mungkin ya, mulia. Padahal kita dari kasih karunia kepada kasih karunia, sama-sama bilang dari kasih karunia kepada kasih karunia. Dan bukan dari kasih karunia kepada perbuatan ya. Dari iman kepada iman. Amin. Ya, dari kemuliaan kepada kemuliaan. Kalau balik ke manusia nggak bisa mulia lagi. Jadi jelas. Ya. Dan Tuhan juga memeterai kita, keselamatan kita dengan Roh Kudus. Kalau ini nggak kudus, gimana ada Roh Kudus? Nggak mungkin kan? Makanya kita ciptaan baru, ada Roh Kudus, jaminan, meterai. Dan meterai ini nggak entah dicopot, entah dipasang, entah dicopot, entah dipasang. Kayak keselamatan, ada orang percaya gitu. Nanti hilang, nanti tobat lagi, balik lagi. Nanti ditulis lagi di buku kehidupan, nanti dihapus lagi. Nanti ditulis lagi, nanti dihapus lagi. Oh, bukan begitu, saudara. Kita di dalam Kristus selama-lamanya. Tuhan menyertai kita
selama-lamanya dan continue, berkelanjutan, nggak on off. Jadi sekali lagi ya, kita nggak usah malu berkata bahwa pengampunan segala dosa itu berkat terbesar. Sama-sama katakan berkat terbesar. Induk dari segala berkat. Jadi kasih karunia itu ada rahmat, ada kasih karunia. Ya, kita datang ke tahta kasih karunia, ada rahmat, ada kasih karunia. Jadi Yesus mengambil yang layak kita terima. Apa? Hukuman. Yesus sudah ambil yang layak kita terima. Memang kita layak dihukum, tapi Yesus yang ambil. Amin. Ya, kasih karunia, Yesus memberi yang tidak layak kita terima. Nah, saya bikin gampang gitu aja deh kalimatnya juga. Apa itu? Ya berkat. Berkat Abraham mana bisa kita layak. Udah kita keturunan Abraham secara fisik juga bukan. Tapi di dalam Kristus kita keturunan Abraham. Berhak menerima janji Allah. Kita nggak layak kan? Tapi kita menerima apa yang Tuhan beri. Amin. Semua itu hanya melalui iman. Tangan terbuka menerima. Ini juga kita nggak boleh lupa. Jadi bukan iman kita tangan terbuka menerima kok. Menerima. Apa? Ya iman Kristus juga. The author, the finisher of our faith. Ya Yesus juga. Iman Kristus kita nggak usah takut juga. Kenapa? Kita percaya bahwa Yesus percaya bahwa karyanya sempurna buat kita. Sekali lagi ya. Saya percaya. Jadi menerima kan? Apa yang Yesus percaya di kayu salib. Dia percaya. Dia mati buat orang berdosa ketika masih berdosa. Kok Tuhan nggak mikir ya? Kalau mati nggak ada yang mau percaya gimana? Oh, dia percaya. Ada kita. Ya sebelum diri jadikan dia udah tahu. Ya jadi nggak ada dari diri kita upaya kita. Sekali lagi ya, untuk berkat terbesar nggak ada upaya kita, nggak ada usaha kita, nggak ada perform kita. Kita hanya menerima. Cuma-cuma, freely. Jadi dengan berjalannya kita mengerti revolusi Injil, revolusi kasih karunia, kita mesti semangat mantap. Cuma-cuma, udah gitu aja. Cuma-cuma. Nah, kalau istilah kitab itu by grace through faith, cuma-cuma tuh ya. Oleh kasih karunia melalui iman. Nah, ini juga menekankan supaya kita juga nggak terbawa gini ya. Jadi yang saya lihat nih di dalam kekristenan atau kasih karunia ini, orang tuh nahan kan, wah sesat tuh, hyper grace tuh, overdosis tuh. Mestinya percampuran, mestinya kerjasama nih hukum Taurat sama ini. Oh itu sesat tuh, ditahan gini. Nah ketika nggak bisa ditahan karena kerjaan Roh Kudus, bagaimana bisa ditahan? Oh disuntrungin, iblis berusaha nyuntrungin. Oh ini yang disebut universalism. Ya ini pengetahuan aja. Kalau Pastor Pim bilang ini bukan universalism, inklusisme apa tuh? Isme itu ya yang berkata, oh belum hyper Pak Melki, mesti hyper. Misalnya kayaknya wah kalau Yesus karya Yesus itu nggak usah pakai terima, udah langsung selamat. Oh nggak juga. Apalagi kalau gini. Nggak apa-apa hidup sembarangan, hidup hancur. Itu nggak paham juga. Karena ketika kita terima, ya kita terima kasihnya, kita terima kesetiaannya, kita terima kemurahannya. Paket lengkap, saudara. Roh, jiwa, tubuh terpelihara sempurna. Hidup mulia. Saya singkat aja, hidup mulia. Ya kalau orang Kristen hidup kacau balau, yang penting selamat. Terus apa? Itu bukan hidup mulia, bukan itu. Tuhan berkati satu paket. Ketika kita terima, itu paket. Dan kita senang dong. Hidup mulia. Amin. Nah itu Efesus 2 ayat 8. Yuk kita baca aja sama-sama ya. Sebab karena kasih karunia, by grace, kamu diselamatkan oleh iman, through faith. Ya bahasa Inggrisnya langsung aja, by grace, through faith. Bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Sama-sama 3 kali katakan pemberian. Jadi kita terima. Makanya disebutnya menerima kelimpahan kasih karunia dan kebenaran hadiah. Hanya menerima. Accept, menerima. Nggak ada usaha, upaya, performa manusia.
seringnya diulang-ulang ya. Kalau kita lihat salib, nggak ada kontribusi kita selain dosa doang. Kontribusi negatif aja. Nggak ada. Yesus mati di kayu salib, karyanya dikerjakan sendirian, tergantung sendiri. Ya, sebab ayat berikutnya 9 itu diulang lagi nih sampai 2 kali ya. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jadi benar ya, bukan usaha, bukan upaya, bukan perform atau pekerjaan kita. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Sebenarnya kalau udah bukan usaha, bukan upaya, bukan perform kita, otomatis rendah hati dong. Jadi kalau atau dibalik, kalau orang mau menyombongkan, ya pasti menyombongkan diri. Kalau kita tulus menerima semua kasih karunia, otomatis saudara dan saya sebagai penerima doang. Ya, diselamatkan, diampuni, dibenarkan, diperdamaikan. Wah, luar biasa ya. Nggak bisa memegahkan diri. Ya, soalnya ada orang juga bilang gitu. Ah, Pak Melki, jemaatnya aja dikit katanya. Gerejanya aja masih segini. Ya, besok kasih karunia rendah hati. Nanti juga kalau gede, mungkin kalau gerejanya kayak di belakang tuh ya, digambar. Nanti juga pasti sombong. Nah, itu orang itu mengerti kasih karunia hanya sebagai topik mungkin. Atau sebagai apa ya? Sebagai ya pengajaran gitu aja. Yang kita nggak makan sendiri gitu. Ya kan kita cuma jualan. Ada yang gitu soalnya kasih karunia. Dia cuma jualan saudara. Dan dia nggak makan apa yang dia sampaikan. Kalau saya nggak malu, saya bilang, ya kalau nggak ada yang mau denger juga, ya saya khotbah buat diri saya sendiri aja, nggak apa-apa. Ya, jadi nggak apa-apa juga, gitu. Jadi dasar yang tidak tergoyahkan dibangun di atas karya sempurna Yesus Kristus. Sama-sama katakan karya sempurna Yesus Kristus. Finish work. Sebentar, matiin dulu dari bunyi. Finish work. Amin. Ya, jadi bukan juga kita yang memeliharanya, bukan, kita cuma menerima. Amin. Roma 5 ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Nah, ini dibandingkan ya. Satu orang siapa? Nah, ya kan? Adam. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ya, ini mati, penghukuman, ini hidup. Ya udah. Jadi dari perjalanan belajar kasih karunia, saudara akan melihat Tuhan sendiri yang membedakan, memisahkan Gunung Sinai, Gunung Sion, ya, penghukuman, kematian, hidup, daging, roh. Itu dua kutub yang berbeda, saudara. Jadi sama seperti ketaatan satu orang, semua orang telah menjadi berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Nah, ini yang suka dipakai juga sama yang nggak percaya by grace through faith. Itu kan Adam, kita belum lahir, Adam berdosa, kita jadi orang berdosa. Oh betul, itu betul. Karena nggak ada satu manusia pun yang nggak keturunan Adam dari daging. Nah itu defaultnya dong, itu defaultnya. Jadi saudara Oe juga udah keturunan Adam. Tapi kalau Yesus, kenapa kalau Yesus nggak otomatis kalah dong sama Adam? Adam bikin dosa, semua berdosa. Masa Yesus menyelamatkan nggak sekaligus semua manusia selamat? Yesus bayar semua, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, nggak tahu namanya siapa. Itu dosanya dipikul semua nggak Yesus? Dipikul, overpayment bahkan, dibayar semua, dibayar. Cuman dia gentleman, nggak main paksa. Makanya rohnya bukan roh setan main paksa. Bukan begitu. Ya tapi Adam juga nggak paksa. Ya tapi saudara emang anak Adam. Tapi untuk saudara menerima dan saya menerima fasilitas, saya sebut fasilitas kematian, mati bersama Kristus dan dibangkitkan bersama Kristus, itu sangat mudah sebenarnya. Tuhan berikan, dengan mulut mengaku, dengan hati percaya, diselamatkan. Amin.
Ya, jadi ayat ini suka dipakai. Ya sudah, nggak usah terkecoh ya, bahwa memang Yesus bayar semua. Tapi untuk masuk menerimanya tadi ya, melalui kasih karunia, satu-satunya jalan cuma-cuma dan iman, tangan terbuka menerima. Kalau nggak nerima gimana? Kalau nggak terima gimana? Masa Tuhan jahat? Tuhan bukan jahat. Tuhan nggak paksa. Saudara nggak mau terima, ya udah orang Kristen aja saudara masih mau tepisin, masih bisa ternyata. Segala fasilitas, segala keuntungan, segala benefit, segala janji-janji yang tersedia, semua pemeliharaan yang tersedia, masih bisa ketipu sama iblis. Udah Kristen loh, selamat sih selamat. Tapi nggak percaya. Saya baru dengar tuh tadi pagi khotbah di radio. Ya tetap dia orang percaya, orang Kristen hampir 90%-an mungkin percaya, 70-80 mati gitu. Umur manusia. Mana dia terkecoh kan? Padahal dengan panjang umur kekenyangan engkau. Sabak tuh, dipuaskan engkau. Karena aku perlihatkan Yesua. Beberapa kita mungkin masih sukar menerimanya. Kenapa? Karena ajaran itu udah turun-temurun. Sudah melekat mungkin. Padahal tujuan Tuhan Yesus datang memberi saudara dan saya hidup dan memperolehnya dengan segala kelimpahan. Misalnya, jelas sebenarnya. Jadi dua ekstrim berbeda ya, Adam dengan Yesus. Nah, jadi bukan tentang berbuat benar nih. Cuma mau dibilang aja bukan tentang berbuat benar. Ini otomatis tersedia, tapi harus diambil. Dan bukan tentang perbuatan benar, tetapi tentang percaya benar jadinya. Kita paham sekarang. Karena perbuatannya Yesus yang buat, Yesus yang selesaikan. Jadi kita sudah sempurna dibenarkan lewat darahnya. Nah ini fondasi yang kuat nih untuk pengampunan segala dosa. Ya, jadi orang ada tanya dan banyak ini selalu aneh gitu. Kenapa? Bagaimana dosa masa depan gitu? Masa dosa masa depan kita belum jalanin udah diampuni? Nah, sebenarnya jawabannya sederhana, semua dosa kita masa depan dibanding 2000 tahun yang lalu. Amin, ya. Tapi kok dia bisa ya, Tuhan foreknew mengetahui sebelumnya, dan dia Alfa dan Omega. Jadi kalau hutang kita misalnya berapa? 2 miliar dan kita nggak bisa bayar gitu. Dan kita sudah dikejar penagih hutang. Hati kita penuh dengan rasa hutang. Kurang. Udah dikejar-kejar, udah hidup dalam ketakutan. Tuhan Yesus bayar aja semua 1 triliun misalnya gitu. Masa 2 miliar nggak termasuk dalam 1 triliun? Ya masuk. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam dia, dalam Yesus ya, oleh darahnya, hanya oleh darahnya nih. Ini nanti kita lihat ya, korbannya, darahnya sekarang. Bukan binatang kaki 4. Kita beroleh penebusan. Apa tuh penebusannya? Pengampunan dosa. Ya, menurut ukuran kita, bukan menurut kekayaan. The riches of His. Bukan hanya glory ya, ini grace. Kekayaan dia menurut ukuran pembayaran. Nilai kita berapa? Nilai kita ya nilai transaksinya, bukan price tag kita, bukan harga yang kita pasang, bukan. Atau orang lain gitu pasang, bukan. Tapi seharga pembayarannya, transaksinya Yesus mati di kayu salib, bukannya malaikat loh ya, bukannya manusia siapapun juga, Yesus sendiri. Ya nilainya ya nilai harga itu. Itulah makanya dikatakan berkat terbesar. Paham ya? Jadi untuk kita menerima penebusan, yaitu pengampunan dosa, dibayarnya berkat terbesar. Darahnya nggak bisa kebayar sama kita. Karena darah itu nyawa kan. Oke? Ya jadi kita harus pahami. Masa lalu, masa kini, masa depan selama-lamanya. Sudah tercover. Kalau orang tanya, ya nggak bisa dong, masa depan kan emang lu udah hidup. Nah, persoalannya gini, kalau Tuhan bilang ini, saya tidak mengenal dosa,
tidak berbuat dosa, tidak ada dosa, bisa jadi dosa. Gimana tuh? Ya nggak termasuk dosa kamu. Ya kalau gitu kita nggak bisa selamat. Ya jawabnya di situ. Bagaimana tuh? Nggak punya dosa, nggak bikin dosa, nggak buat dosa, jadi dosa. Nah, jawaban yang dengan logika yang sama, itulah sebabnya dengan by grace through faith, oleh kasih karunia melalui iman kita percaya bahwa kita nggak berbuat benar, tapi kita dibenarkan, kita dikuduskan. Masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya dosa kita sudah dihapus, di taken away, ditimpakan ke Yesus. Paham ya? Jadi bisa dijelasin nggak secara materi? Ya pokoknya dia di luar ruang dan waktu. Kalau mengototnya ke situ, ya udah nggak mau percaya itu orang, ya biarin aja deh. Nggak bisa apa-apa. Ya, dan orang kan biasa pakai 1 Yohanes 1 ayat 9. Harus mengaku dosa, katanya untuk dosa future gitu. Padahal di Yohanes yang sama, 1 Yohanes 2 ayat 12 bilang ini, kata Yohanes, aku menulis kepada kamu, hai anak-anak. Nah sekarang specified, anak-anak tuh ya targetnya ya kita. Anak-anak tuh udah targetnya orang percaya begitu. Sebab dosamu telah diampuni oleh karena namanya. Kalau di 1 Yohanes 1 ayat 9 dia emang betul dia pakai kata kami. Nah, maksudnya gini, kalau kamu mengaku dosa, ya kan, dia setia dan adil. Itu bicara untuk orang gnostik, orang yang belum percaya. Tapi untuk orang percaya ya spesifik tuh. Dosamu telah diampuni oleh karena nama Yesus. Kalau ini belum terima Yesus. Sederhana gitu aja, saudara. Tapi jangan pakai dong. Kita jadi fokus dosa terus gitu. Karena ayat itu. Oh, ya kita rightly dividing the word of truth. Nah, dengan tepat memisah-misahkan firman kebenaran. Buat siapa? Untuk siapa? Dalam konteks apa? Jadi di Yohanes yang sama dibilang. Kalau gitu bertentangan dong. Ini 1 Yohanes 1 ayat 9 dengan 1 Yohanes 2 ayat 12. Oh, bertentangan gitu. Jadi ini udah diampuni apa belum sih? Nah, kan jadi begitu. Oh, nggak bertentangan, saudara, nggak bertentangan. Yang satu buat orang di luar Yesus yang nggak mau percaya tuh orang gnostik gitu. Oh, nggak ada surga neraka, nggak ada deh ampun-ampun gitu, nggak ada. Oh, misalnya nggak ada Tuhan-Tuhanan, ada dia bilang. Ya jadi buat orang yang belum percaya, ya kalau ngomong begitu ada. Kalau kamu nggak percaya Yesus, ya itu di luar Yesus ya neraka. Ada nggak? Ada. Tapi di dalam Yesus ya jangan dibalikin dong. Kamu telah ya. Telah itu sudah. Sudah itu now, sekarang. Dan terus menerus. Jadi itu tensisnya ya. Tensisnya tuh sekarang dan terus menerus. Jadi pasti juga. Karena sudah. Bayarannya mahal. Dan kita lihat aja dalam Kolose 2 ayat 13-14. Kamu juga, nah ini spesifik buat orang Kristen kan, meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu, ya pasti mati, karena kita semua orang telah berbuat dosa. Pasti ngelanggar. Orang 10 perintah Allah, 613 hukum aturan peraturan di bawahnya pasti salah. Salah satu, salah semua. Oh, saya nggak pernah berzina. Benar bohong nggak? Pernah. Ya udah, sama juga kualifikasinya dengan orang berzina. Ya, oleh karena tidak disunat secara lahiriah, apalagi nih? Pak Paulus bilang, udah gak masuk hitungan Yahudi disunat aja enggak, kamu gak ada perjanjian dengan Tuhan. Telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan dia. Mati dulu, dihidupkan. Ya berarti apa? Ya pelanggarannya gak dihitung sesudah ia mengampuni segala pelanggaran kita. Jadi pelanggaran sama pelanggaran. Dulu pelanggaran, mati. Sudah pelanggaran yang sudah dibereskan, diampuni, hidup. Ya kan jelas sebenarnya. Nggak usah diartikan rumit-rumit. Tinggal berdiri teguh aja di dalam kebenaran. Dengan menghapuskan surat hutang. Nah, ditegesin. Ini bagus ya. Jadi hati nurani kita sempurna. Sama-sama katakan. Hati nurani saya sempurna. Karena korbannya sempurna. Darahnya sempurna. Pembayarannya sempurna. Jadi hati nurani kita sempurna. Saudara, dengar ya kan saya sering bilang. Kalaupun saudara punya hutang tadi 2 miliar, sudah dibayarin 1 triliun. Tapi kalau beritanya nggak jelas bahwa itu menghapus dosa yang 2 miliar kita,
Nggak jelas. Ya Tuhan cuma bayar sebagian mungkin. Pokoknya kalau udah dibayar Tuhan, sekarang utangnya kepada Tuhan. Ini utangnya kepada awal juga utangnya. Yang rugi Tuhan kok, masa utangnya sama iblis? Iblis nggak punya modal apa-apa dari Taman Eden, saudara. Tuhan yang dirugikan. Udah menciptakan begitu, jatuh dalam dosa. Yang rugi Tuhan. Tuhan Yesus yang nebus. Sekarang tuh Bapak itu sebagai pihak yang diuntungkan lagi. Makanya surat utangnya sudah dihapus oleh siapa? Oleh Bapak. Jadi hati nurani kita beritanya harus jelas. Saudara sudah diampuni. Hutang saudara sudah lunas. Bahkan akan dibayar overpayment. Harus jelas. Baru, jadi gini, walaupun udah dibayar lunas, tapi kalau di hati nurani gini, aduh, ini nanti Tuhan masih nuntut nggak ya? Masih utang nggak ya? Itu namanya hati nurani yang jahat kalau firman Tuhan bilang. Hati nurani yang masih kena tuduhan, dakwaan. Tapi kan benar Pak. Kita kan masih bisa gagal, masih bisa salah, masih bisa berbuat ini dan itu yang mendukakan hati Tuhan. Tuhan udah nggak lihat. Kenapa? Karena darah. Ya kalau gitu enak dong bikin dosa. Nah, balik lagi ke situ biasanya. Nggak ada dosa yang enak. Justru Tuhan membebaskan kita dari siklus kekalahan melalui kasih karunia. Nah, mendakwa dan mengancam kita. Itulah kalau hati nuraninya sekalipun Tuhan sudah bayar, tapi dikadalin musuh, dibohongin, masih ada rasa utang. Banyak-banyak saudara, apalagi kalau nggak ngerti yang saudara dengar hari ini. Terlalu banyak orang-orang yang sudah senior, pendeta-pendeta besar, itu hidupnya penuh ketakutan. Seolah-olah, Om sudah jauh sini, deket sana. Seolah-olah Tuhan itu udah, waduh kalau mati sekarang nih, saya bisa nggak nih di hadapan Bapak nih, bisa digebukin nih, bisa dihukum nih, bisa dijeboblesin ke neraka nih. Hidup penuh ketakutan, minta ampun tiap hari. Mending dia bisa lengkap minta ampun. Nggak bisa saudara. So dia begitu aja, hidup penuh ketakutan aja udah berdosa. Segala sesuatu tanpa iman adalah dosa. Gimana? Nah makanya Tuhan Yesus pakai kata gini, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Surat hutang kita sudah dipantek di kayu salib. Kalau saudara masih memelihara hati nurani yang jahat, yang tertuduh itu, sama aja nggak percaya bahwa dosanya sudah dipakukan tuh surat hutangnya di kayu salib sekali dan untuk selama-lamanya. Ya, nah jadi dia setelah itu dia duduk kan, nggak tadi kita udah dengar, nggak berulang-ulang. Coba Ibrani 10 ayat 11 nih. Selanjutnya setiap imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang mempersembahkan korban yang sama. Korban apa? Korban binatang. Ini gambaran ya di perjanjian lama. Makanya disebut sama surat Ibrani, Paulus bilang gini, sama sekali tidak dapat menghapuskan dosa. Nah, kembali lagi dibandingkan ya. Itu hanya gambaran, substansinya Yesus. Ini hanya tipologi, tipikal, gambar. Harus pakai darah tuh menghapus dosa. Itu pun setahun masih bisa nutupin. Tapi kemudian harus ulang lagi, berulang-ulang kayak disebutnya. Tetapi ia, 12, Yesus setelah mempersembahkan hanya satu korban saja. Nah ini makanya jangan, makanya saya menangkapnya ketika Paulus bilang, kamu jangan double cross, jangan menyalibkan Yesus 2 kali. Itu nggak percaya bahwa hanya satu korban saja karena dosa, dan dia duduk untuk selama-lamanya di sebelah kanan Allah Bapa. Duduk artinya apa? Pekerjaannya sudah selesai, rest. Satu kali, saudara jangan nuntut Tuhan mau berapa kali-kali, satu kali. Tapi efeknya untuk selama-lamanya, once and for all disebutnya bahasa Inggrisnya. Sekali, efeknya untuk selama-lamanya. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuh-musuhnya dijadikan tumpuan kakinya. Nah tadi kan ditanya kan, dulu diajarin tuh sama Pak Melki, 2 keliling, 2 peperangan. Nggak usah, tinggal duduk aja. Yang perang siapa? Tetap Bapa, Tuhan. Menaruh musuh-musuh kita di bawah kaki kita. Makanya kalau bagian kita apa? Duduk, tetap
Tuhan menyediakan hidangan pesta. Jadi masalah persoalan raksasa, gunung-gunung masalah, itu they are bread for us. Ya cuma makanan aja buat kita. Bukan makan itu ya, kita makan hidangan. 14. Sebab diulang lagi, oleh satu korban saya. Makanya kita bilang 3 kali ya, satu. Bukan jadi 3 ya, 1. Ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Saudara sempurna karena dikuduskan, bilang. Saya sempurna karena dikuduskan. Saya kudus karena dikuduskan. Berapa lama? Sampai dosa berikutnya? Bukan, sampai selama-lamanya. Gimana kalau gagal lagi di depan? Tetap darahnya tetap menguduskan. Seperti kita di bawah air terjun darah Yesus terus menerus. Nggak salah Pak, percaya kayak gitu. Ya nggak salah. Kita baca sendiri. Nih bukti satu lagi lah, biar lebih afdol. Ibrani 10 ayat 10. Baca. Dan karena kehendaknya inilah, bukan kehendak kita, kehendak Bapa, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Makanya jangan pakai korban binatang lagi, apalagi korban saudara manusia berdosa. Nggak laku. Satu korban pengudusan, ya. Jadi ini orang Kristen, iblis tuh nggak bisa apa-apa lagi sebenarnya. Udah pusing dia. Makanya bisanya nipu. Masih ada peluang buat dia kalau orang mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Sehingga Kristus yang ini tuh nggak berefek tuh. Janji-janji batal, ya. Iman jadi sia-sia, janji-janji jadi batal. Minimal di bumi ini dia bisa aniaya atau orang Kristen. Bukankah hari-hari ini kita lihat terlalu banyak orang-orang Kristen yang akhirnya nggak ada bedanya dengan orang-orang yang nggak percaya Yesus. Bahkan beberapa teman saya bilang, lebih parah Pak Melki, lebih parah katanya. Lebih jahat. Udah deh, jangan shalom-shalom. Nah, itu kan akhirnya korban Yesus itu kayak nggak ada artinya. Ya benar, Tuhan juga bilang. Karena nggak percaya ini. Jadi implikasinya mengerikan, saudara. Bagi saya sih mengerikan ya kalau iman sia-sia. Janji batal. Kristus nggak berefek. Maksud Pak Melki apa sih Kristus nggak berefek? Kalau kita sakit, kita mau Kristus berefek menyembuhkan. Kalau kita lagi punya masalah keuangan, kita mau Kristus berefek. Dia memberkati keuangan kita. Masalah keluarga apalagi? Masalah hubungan suami istri, anak. Belum lagi kesetiaan, ketaatan, kekudusan, sukacita, damai sejahtera, bisa tidur, bisa tenang, bisa segala macam, saudara. Tapi Kristus gak berefek. Pantesan. Gak ada bedanya. Malah lebih parah. Ya iyalah. Mendingan juga nggak orang beragama. Makanya banyak mungkin orang-orang zaman sekarang yang udah agnostik aja. Nggak ada lah gereja-gereja, percuma tuh. Itu pendeta juga begitu. Korupsi juga tuh, berzina juga. Bikin malu. Mending kalau bikin malu. Iya tuh kan begitu. Saya ngalamin sendiri Pak Melki. Ada yang begitu juga. Sebenarnya tuh udah jawab kan? Lanjut. Nah, jadi perbuatan perilaku benar gimana dari janji Tuhan? Ya baca lagi terus. 2 Timotius 3 ayat 16. Makanya saudara mau nih duduk dengar kayak gini. Sebab segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Untuk menyatakan kesalahan. Bukan nyala-nyalain, bukan ya. Ternyata saya salah berpikirnya. Metanoia. Memperbaiki kelakuan. Berarti apa? Firman itu yang memperbaiki kelakuan. Ketika kita nih, aduh kelakuan masih begini, perilaku masih gini. Ya bukan begini. Ya udahlah, pokoknya yang penting kasih karunia lah. Ya gue begini, lu mau apa? Ya bukan. Ya, firman itu akan memperbaiki dari dalam keluar. Kita udah belajar ya. Dan untuk mendidik tuh ya. Nah, ini penting nih, paidewo. Orang dalam kebenaran. Karena kata paidewo ini dipakai di Ibrani tuh. Anak yang kukasih, kuhajar katanya. Wah, udah langsung. Padahal paidewo.
Dididik, bukan dihajar, digebukin gitu. Dipatahin tangannya. Kalau salah, dihukum Tuhan tuh dengan cancer tuh katanya. Dihukum Tuhan tuh kecelakaan, biar kapok. Bukan, saudara. Bukan. Pai dewo. Saudara cek aja ya. Kita nggak baca itu. Saudara cek aja. Bahkan dikatakan dalam 2 Timotius 2 ayat 1, sebab itu, hai anakku, kita anak ya, kalau udah anak tuh orang Kristen, jadilah kuat oleh kasih karunia. Maksudnya gini, ayo jadi kuat. Bukan. Kasih karunia itu memberikan saudara jadi kuat gitu. Kenapa? Karena di dalam Kristus Yesus. Jadi selalu kalau ada kata-kata di dalam Yesus Kristus atau Kristus Yesus, itu artinya apa? Supply-nya dari Tuhan. Saudara jadi kuat. Ya. Jadi firman kasih karunia pun ini membuat apa? Menjadi kuat. Ya. Kuat dalam apa? Ya dalam perilaku yang benar, ya. Dan perilaku yang benar itu apa? Buah. Berbuah, buah roh. Daging nggak bisa berbuah, saudara. Daging tambah hukum Taurat itu. Daging tambah hukum Taurat jadinya dosa, bukan buah. Bukan berbuah, saudara. Jadi jangan jangan gini. Jangan bilang jangan ya. Ayo pahami gitu. Pahami begitu nih ceritanya nih. Jadi kasih karunia itu satu-satunya antidot dari dosa, satu-satunya harapan, satu-satunya. Kita keluar dari dosa bahkan. Dengerin aja tuh press report yang sering dibacakan C. Evelyn atau Cilicu. Satu-satunya obat penawar dosa, satu-satunya. Agama malah membangkitkan dosa. Peraturan, hukum, aturan hanya membangkitkan, menunjukkan bahwa kamu masih berdosa. Firman juga bilang, hukum Taurat ditambahkan supaya dosa pasti bertambah katanya. Ya, paradok memang. 2 Petrus 3 ayat 18 bagian A. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia. Tuh, lihat ya. Justru kasih karunia kita bisa bertumbuh. Dan dalam pengenalan akan Tuhan. Ketika kita mengenal Tuhan, kasih karunia makin berlimpah-limpah lagi. Dilipat gandakan di ayat yang lain. Damai sejahtera dilipat gandakan. Hidup dalam damai sejahtera, dalam penuh kasih karunia. Siapa bilang jadi cinta dosa? Tadi saya pengen ngomong tuh ya. Gak ada, Pak Melki. Sama aja. Orang di bawah hukum Taurat berbuat dosa. Orang bukan soal di bawah kasih karunia, di bawah hukum Taurat. Ya bikin dosa mah bikin dosa aja. Gak minta izin siapa-siapa. Gak minta izin istrinya, gak minta izin suaminya, gak minta izin pendetanya. Bikin dosa mah bikin dosa aja. Mana ada kasih karunia apalagi. Roh Kudus kita nyolong yuk. Ya gak ada. Roh Kudus bilang setuju. Gak ada ceritanya. Kalau dikadalin sama Roh Kudus malah lain lagi, saudara. Ya, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Juru Selamat, finish work. Amin. Ya, jadi bertumbuh itu ke atas. Bilang bertumbuh itu ke atas. Ya, semakin terang, semakin baik. Ya, jadi kita kehilangan tuh, bahasanya gitu. Kita kehilangan hasrat untuk berbuat yang merusak diri, gampangnya gitu lah. Ya, jadi kita menerima kekudusan sejati jadinya. Positif, baik. Jadi bukan nggak lakukan tetapi ingin hatinya, bukan, tapi sejati, nggak ada hasrat, nggak ada keinginan. Luar biasa ya. Kita buktikan nih dengan kesaksian sebagai penutup. Saya bacakan aja karena di bagian ini ada kesaksian dari Reese, namanya RESE ya, dari California. Nah, dia bilang gini, saya mencari saluran televisi pada suatu malam dan saya menemukan siaran Joseph Prince. Apa yang saya dengar sangat memberkati saya, di mana pada hari Jumat berikutnya jam 9 malam saya terpaku di TV ketika saya mendengar dia berkhotbah lagi. Saya memutuskan untuk membeli 2 CD khotbah Pastor Prince tentang kasih karunia dan kebenaran dan mendengarkannya berulang kali. Tidak pernah, dia bilangnya, dengar ya, tidak pernah dalam seluruh hidup saya mendengar khotbah seperti itu. Saya dilahirkan dari keluarga Kristen.
secara pribadi menerima Yesus pada usia 22 tahun. Namun saya merasa mendengar Injil untuk pertama kalinya. Ya karena memang Injil ya harus murni. Hati saya melonjak di dalam saya dan memberi kesaksian bahwa apa yang saya dengar merupakan Injil yang sesungguhnya. Yang saya dengar Injil yang sesungguhnya. Saya bertumbuh dengan bertumbuh ya sebelumnya bahwa saya harus memelihara hukum Tuhan untuk masuk ke dalam surga. Saya juga diberitahu bahwa saya harus diakui oleh Tuhan agar dosa-dosa saya terjawab, doa-doa saya terjawab. Ya harus diterima gitu maksudnya. Tuhan diperkenalkan kepada saya sebagai orang tua yang jahat di surga. Maksudnya kejam gitu. Ya, memperhatikan dan menunggu saya berbuat satu kesalahan sehingga dia akan mendisiplinkan saya. Ya maksudnya digebuk gitu ya. Saya juga diberitahukan bahwa kebenaran dan keselamatan harus diupayakan melalui pemeliharaan hukum perjanjian yang lama, 10 perintah Allah, dan menjalani hidup kudus. Apa yang diajarkan kepada saya membuat saya ketakutan. Resultnya nih ya, bukan riset dalam saya nih. Ketakutan, tidak stabil, dan bingung sepanjang hidup saya. Karena hukum-hukum dituntut kepada manusia berdosa yang bangkrut. Nggak ada gunanya. Saya terus mengulangi lingkaran. Jatuh ke dalam dosa dan bertobat. Siklus kekalahan, saya sebut ya. Kehidupan Kristen sangat sulit bagi saya. Kalau Pastor B bilang bukan sangat sulit, mustahil. Emang benar, saya juga percaya. Mendengar Injil kasih karunia yang sesungguhnya, betapa kasih karunia berarti perkenanan yang tidak pantas, tidak layak diterima. Favor tuh ya. Dan bahwa kebenaran adalah pemberian, kebenaran hadiah tuh. Yang saya terima ketika saya diselamatkan dan tidak perlu dari pekerjaan saya. Itu merupakan air yang sangat dibutuhkan dan makanan bagi jiwa saya. Baru ada damai jiwanya. Sejak itu saya membeli semua buku-buku Joseph Prince dan banyak CD khotbahnya. Saya juga mendengarkan siarannya setiap hari. Segala sesuatu yang dikhotbahkan Pastor Prince sangat membebaskan saya, terutama khotbahnya mengenai pemberian Tuhan, yaitu tidak adanya penghukuman, yaitu gift. Ya, gift, tidak lagi ada penghukuman. Tidak ada yang membebaskan selain mengetahui bahwa segala dosa-dosa saya masa lalu, sekarang, dan masa depan telah diampuni. Dan bahwa Tuhan tidak melihat dosa apapun di dalam diri saya, karena Dia melihat dosa-dosa itu sudah dihukum, dihakimi di dalam tubuh Yesus Kristus. Sama yang seperti yang sudah dengar hari ini. Oleh karena itu Tuhan tidak dan tidak akan menghukum saya lagi. Kalau Tuhan menghukum, berarti tidak adil kepada Yesus karena sudah dihukum. Saya tidak dapat menggambarkan kebebasan yang saya rasakan dan sukacita serta damai sejahtera tentang pengetahuan bahwa Tuhan baik terhadap saya. Ini sangat indah, beautiful. Pewahyuan kasih karunia yang saya terima melalui pengajaran Pastor Prince telah berdampak dalam begitu banyak berkat. Nah, sekarang yang kita nggak layak kita terima juga ya. Hubungan saya dengan orang-orang telah meningkat. Saya sudah disembuhkan dari pergumulan selama 7 tahun dengan penyakit tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi sembuh. Insomnia, tidak bisa tidur, sembuh. Lebih lagi, Tuhan secara ajaib menyediakan finansial tuh, memberikan saya rumah berkamar 3. Ia menyediakan uang meskipun saya diberhentikan dari pekerjaan saya pada tahun yang sama. 6 bulan setelah pemberhentian, saya mendapat pekerjaan yang selalu saya idamkan. Hidup lebih baik di dalam sebuah industri yang selalu saya dambakan, seiring dengan gaji yang sangat baik walaupun terjadi kelesuan ekonomi. Yang paling puncak dari itu, belum lama ini saya menerima promosi dengan peningkatan gaji yang baik. Sekarang saya melihat perkenanan ya, atau favor Tuhan di sekitar keluarga saya. Oh, keluarganya juga terima. Secara emosi saya jauh lebih tenang dan saya menghadapi hari demi hari dengan kepercayaan dalam Kristus. Suami saya berkata kepada saya bahwa saya sudah menjadi kukuh, maksudnya teguh. Kami tidak lagi bertengkar seperti biasanya karena Tuhan telah memberkati pernikahan kami. Semua kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Juru Selamat saya. Haleluya, luar biasa ya, sesuatu yang indah yang kita dengar. Saya nggak panjang lebarkan. Dengan kesaksian ini saya tutup Bible Study malam hari ini. Saudara yang mendengar di rekaman YouTube, saudara
berkata saya mau menerima berkat begitu besar, pengampunan segala dosa yang belum pernah saya dengar. Tapi saya belum pernah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pribadi. Saudara, hari ini jangan sia-siakan. Terima Yesus. Ikuti saya berdoa ya. Sekarang ikuti nih. Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau Yesus sudah mati buat saya, dibangkitkan karena pembenaran saya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan mendudukkan saya bersama-sama dengan Yesus di surga. Surga adalah rumah saya, dan saya adalah anak yang paling dikasihi oleh Bapa. Segala dosa saya sudah diampuni, dan saya sudah dibenarkan sepenuhnya, dan saya hidup menerima segala berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.